Udah ya? Yuk kita lanjut. Yuk dibaca, Mbak. Oh ya, saya pengantarkan dulu ya. Ini PT ini, perusahaan ini industri. Nah, kalau industri itu berarti PPNBM dikenakan satu kali yaitu saat dari pabrikan dan satu kali lagi saat impor. Mungkin saja nanti soalnya ada juga PT ini impor. Nah, kalau impor nanti teman-teman ingat rumusnya CF plus biaya masuk menggunakan kurs KMK pada saat diakuin di bea cukai ya, nanti bersamaan dengan bea masuk. Ya, silakan. Yuk, lanjut. Soal nomor pertama, pada tanggal 2 Maret 2018 diserahkan sejumlah mobil minibus kepada PT Batu Ampar dengan PWP sekian, perusahaan tekstil yang berada dalam kawasan berikat sebesar 170 juta. Maka DPP-nya adalah 170 juta, PPN-nya 10%, berarti 17 juta, kode fakturnya 07 tidak dipungut, Pak. Nah, ini yang perlu Anda pahamin. Ini yang diserahkan mobil ke kawasan berikat berarti dikonsumsi di sana. Tetapi kalau kita ke kawasan berikat, kita usahanya sekarang ini adalah kain atau benang atau komponen, maka diserahkan sekarang kan diolah lebih lanjut. Ayo Mas Putu, pendapatnya gimana Mas Putu? Dianalisa. Ini diolah lebih lanjut enggak? Atau digabung enggak? Oh, sebentar, Pak. Nah, penyerahan ke kawasan berikat tidak dipungut dalam hal apa? Penyerahan barang modal. Terus komponen bahan untuk diolah lebih lanjut atau gabungan. Ini mobil gabungan atau enggak atau dimodifikasi lagi enggak mobilnya? Enggak, seperti yang menurut saya tidak. Ya, seharusnya ini adalah 01 ya. Iya. Ya, 01. Ya. Kasih keterangan kanan, Mbak. Yang kanan dikasih keterangan kenapa 01 karena tidak diolah lebih lanjut. Ya, diolah lebih lanjut atau pesanan gabungan gitu ya. Tapi jangan semua loh ke custom berikat kok 01. Misalnya nanti soalnya itu adalah kita industri garment atau industri kita kain atau benang atau kita tuh mesin ya, jualan-jualan komponen-komponen, jualan kulit. Nah, itu serahkan custom berikat pokoknya sepanjang itu diolah lebih lanjut di sana atau serahkan ini bahan ini maka akan mendapat fasilitas tidak dipungut. Ya ini kenapa 01? Ini pengecualian ya sekali lagi pengecualian karena yang diserahkannya mobil. Nah, kalau misalnya kita mesin, yang kita serahkan tuh mesin, mendapat nggak tadi Mas Putu? Mesin setahu saya dapat, Pak. Ya dapat karena itu barang modal ya. Misalnya kita menyerahkan mesin cetakan, mesin pemotong, mesin apa kayak gitu ya. Nah itu mendapatkan fasilitas tidak dipungut karena ini mobil minibus sehingga hanya untuk dikonsumsi saja. Jadi tidak mendapatkan fasilitas begitu. Ya. Oke, ini khusus ya. Jangan disamaratakan semua nanti ke kawasan berikat juga tetap 01 gitu ya. Ini hanya karena yang diserahkan mobil aja. Kalau kita misalnya kita industri plastik ya, kita menyerahkan plastik ke sana ya tidak dipungut begitu. Yuk, nomor 2 Mbak. Sama kok kelas kemarin juga kayak gini jawabannya kelas sebelah. Ini jebakan sih kalau saya kadang-kadang juga hitungannya benar, hanya salah kode faktur pajaknya saya nggak salah mutlak. Yuk lanjut. Nomor absen 8. Hadir Pak. Ayo lanjut. 5 Maret 2018 melakukan penyerahan sejumlah mobil kepada distributor mobil PT Inti Mobil NPWP 01 sekian senilai total 10 miliar rupiah. Pembayaran baru diterima tanggal 14 Maret 2018. Kodenya 01 Pak, DPP-nya 10 miliar, PPN-nya 1 miliar, PPNBM 1 miliar. PPNBM-nya berapa? 1 miliar. PPNBM-nya ini PPNBM-nya mana? Nah, PPNBM-nya belum dihitung ya? Iya, Pak. Kalau PPNBM-nya belum ada. Di huruf T itu PPNBM dong, harusnya ada dong. Di-insert aja, di-insert dulu di huruf T. Insert, itu kan udah ada keterangan-keterangan.
Oh enggak, no, PPNBM itu setelah di ini dong. Setelah PPN-nya mana? PPN di mana PPN? Di sini. Nah, di situ itu aja. Di T itu aja di insert. Nah, itu insert kolom ini biar geser semuanya. Insert kolom aja T itu. Insert kolom left yang di kolom T itu. Ke kanan. Kok Pak kok malah nggak ada ngenai PPNBM semua gimana nih? Maunya di akhir, Pak, tadi, Pak. Eh? Maunya diisi di akhir tadi. Lah gimana kan ngitungnya sekaligus. Iya. Setiap transaksi nanti kalau Anda malah saya. Ini loh huruf T ini tolong diisiin aja. Di insert T ini kolomnya klik atas paling atas huruf T itu diklik di insert kolom left. Nah, gitu aja. Yuk, klik. Nah, itu tuh si PPNBM. Makanya ini waduh ini sekelas masa silap semuanya. Kan industrinya PPNBM jelas. Ya, itu 30% aja kali DPP di situ rumusnya. Nah, yang atas juga itu ya mobil tadi kan juga sama. Seharusnya untuk jenis minibus itu tarifnya nggak 30% ya. Karena ini nggak ada keterangan lain kita anggap aja sama ya. Oke, yuk soal berikutnya. Nah, yang di sini harusnya ini kasih kolom dulu nih. Kanan lagi setelah PPNBM itu kolom apa formnya. Formnya masuk di mana gitu ya. Nanti kalau yang ngasih A1, A2, B1, B2 ya seperti gitu kan. Di U itu loh. Itu harusnya form kasih formnya tuh kalau kamu itu. Insert. Nah, udah. Itu form. Nah, berarti sementara masuk A1 sama A2 aja semua kecuali yang ditentukan lain AB atau yang lain. Yuk lanjut. A2 dong. A2 itu. Ya. Oke, yuk. Ya, udah, lanjut. Nomor absen 9. Nomor absen 9. Siapa ya? Absen 9 siapa? Halo. Mbak. Ayo buru waktunya biar cepat. Sebentar, Pak. Siapa sih absen 9? Hafiz, Pak. Ada nggak habisnya? Kok pada lupa absennya? Ayo, ikut kuliah nggak nih? Habis? Nggak ada ya? Ini yang masuk kuliah berapa orang, Mbak? Di room ada 29, Pak. 29 sama saya. 28. Berarti ya udah berarti habisnya nggak masuk ya. Yuk lanjut. Nomor absen 10 sekarang. Ya nggak masuk siapa sama siapa ya? Habis yang masuk. Oke, nomor absen 10. Hadir, Pak. Ya, lanjut baca. Ekspor sejumlah mobil kepada Bobi SDN BHD Malaysia dengan nilai ekspor 1 juta dolar. PEB dengan nomor PEB 00123 disetujui atau difiat muat oleh Ditjen Bea Cukai tanggal yang sama. Oke. Rate-nya berapa? 13.000 berapa? 13.900, Pak. Iya, oke. 3.900 ya. Iya. Udah ya, itu normal Kak. Itu aja. Loh, lanjut masuknya di A1 ya. Yuk, nomor 11. Pada tanggal 13 Maret 2018 mengambil 1 unit mobil sedan untuk diberikan kepada Direktur Keuangan yang harga jual sebenarnya
300 juta, termasuk laba 20% dari harga pokok. Ini transaksi apa, Mas? Kode fakturnya berapa? Kode fakturnya 04, Pak. Karena pemberian ke direktur, Pak. Ya itu namanya transaksi apa? Ya tahu soalnya pemberian ke direktur. Namanya apa? Cuma-cuma, Pak. Nah, bukan cuma-cuma. Ayo yang benar. Pemberian cuma-cuma, Pak. Bukan cuma-cuma. Anda harus membedakan. Pemakaian sendiri, Pak. Nah, betul, makan sendiri karena perusahaan sendiri ya. Ya. Kalau pemakaian sendiri itu fakturnya nanti kan 04. Penyerahnya PT apa ini? PT apa ini kita? Ya, 04. Mobilindo. Ya, Mobilindo, pemakainya Mobilindo karena 04. Nah, itu juga kalau pemakaian sendiri selain masuk di A2 masuk juga di B3. Ya, gitu ya. A2 dan B3 karena faktur pajaknya kan yang menjual siapa? Mobilindo. Yang memakai siapa? Mobilindo. Tapi tidak dapat dikreditkan atau hanya sebagai catatan ekualisasi aja. B3 itu adalah sebagai. Tetapi kalau pemberian cuma-cuma, misalnya dia memberikan mobil ke yayasan, itu tidak masuk ke B3. Begitu ya. Kasih keterangan aja ya. Makan sendiri, juga ini makan diri maka masuk B3 juga. Tapi kalau pemberian cuma-cuma hanya A2 gitu aja. Udah, teman-teman biar memahamin banget gitu ya. Kenapa? Karena faktur pajaknya kan begitu ya. Misalnya diserahkan mobil kepada yayasan Jompo atau ke yayasan Azikra misalnya gitu ya, kan pemberian cuma-cuma karena orang lain cuma-cuma. Atau diberikan ke showroom sono karena dia ini dalam rangka pembukaan showroom. Nah, misalnya gitu, itu pemberian cuma-cuma. Oke? Atau kepada yuk. Untuk PPNBM ekspor itu 0 semuanya. Kan tarifnya 0% untuk ekspor. Itu his yang ketiga his. Terus Pak, untuk kalau pemakaian sendiri kayak tadi itu apakah PPNBM juga dipungut Pak ya? Tetap hitung. Oh, sama ini juga Pak. Ya, kan dia tetap harus setor, Mas. Oh gitu. Baik Pak. Lalu untuk pemakaian sendiri itu kan kalau saya tidak salah ada yang pemakaian sendiri terkait BKP dan juga non BKP itu. Iya. Karena di sini BKP bukannya berarti tidak di. Ya kan ini sedan apalagi. Jelas untuk konsumtif harus dipungut segera. Itu yang A1 yang untuk ekspor PPNBM-nya 0 ya. PPNBM-nya 0. Nah, udah gitu. Yuk lanjut. Ini konsumtif kan untuk direksi. Kalau untuk marketing itu sebenarnya bisa sebagai produktif sebenarnya. Yuk. Bagus. Lanjut, nomor absen berapa tadi? 12. 14 Maret 2018. Diterima uang. Mas Jeremy lagi isoma ya? Iya, Pak. Nggak usah dilopatin aja. Oh iya, Pak. Iya, suaranya ini apa namanya berat ya. Cepat sembuh ya, Mas ya. Oke, nomor 13. Nomor 13. Yuk. Baik, Pak. Untuk tanggal 14 Maret diterima uang muka penjualan dari PT Otomobil seharga 500 juta rupiah atas kontrak jual beli 5 unit mobil sedan senilai 1.500.000.000. Penyerahan barang dilakukan tanggal 20 Maret. Berikut pelunasan dengan diberikan diskon 100 juta. Ya ini ya, ini kamu warnain sama nih tanggal 14 sama 25 ini dikasih warna sama aja. Ini karena satu transaksi ya. Dikasih warna biru atau hijau gitu ya. Nah, biar sama. Nah, disamai tanggal 20-nya. Tanggal 20 yang atas. Nah, itu. Ini nah sama aja itu. Nah, itu kan sebagai satu kesatuan. Oke. Jadi dicatat uang mukanya berapa? 500 juta.
Ya, PPN-nya 50. 50. PPNBM-nya dihitung enggak? Dihitung sekalian. Enggak apa-apa. PPNBM-nya dihitung aja. Udah ya. Oke. Terus lanjut. Tanggal 15 Maret 2018 dilakukan penagihan kepada Bendahara Kementerian Keuangan atas penyerahan sejumlah mobil atas penyerahan yang dilakukan tanggal 25 Februari 2018 senilai 7 miliar rupiah termasuk PPN. Jadi rincian perhitungan 7 miliar, DPP-nya belum diubah, Pak. Ini termasuk PPN ya, Pak ya? Termasuk PPN ya tadi ya. Berarti 110 tuh. Menjadi 110. Nah, ini termasuk pembuat soalnya kurang teliti. Seharusnya kalau termasuk PPN dan termasuk PPN BM, ya. Ya, jadi kalau ini seharusnya nggak mungkin dong termasuk PPN nggak masuk PPN BM. Nah, ini aja Mas kita betulkan ya soalnya ini. Jadi anggap aja itu termasuk PPN dan PPN BM berarti plus berapa? PPN BM-nya 30 kan ya. Berarti harusnya per 110 ditambah 3 per 140. Gitu aja Mas ya. Nah, kan PPN-nya 110, PPN BM udah gitu aja. Itu DPP-nya. Ya. Bulat ya malan ya? Iya, Pak. Ya. Anggap aja gitu. Soalnya dibetulin aja soalnya ya. Karena kalau nggak mungkin kalau masa nggak ada termasuk PPN, nggak termasuk PPN BM begitu. Ya asumsi termasuk seharusnya gitu harga termasuk PPN dan PPN BM. Kalau itu tadi kan jadinya ganjil. Maaf Pak, Ya. izin bertanya untuk yang transaksi sebelumnya kan ada uang muka 500.000. Apakah PPNBM-nya itu dikalikan 30% dikalikan dengan nilai DPP-nya atau PPNBM-nya itu sekalian gitu Pak? Kalikan DPP-nya dulu Mbak. Bisa Kalau, itu sebagai rinci, itu sebagai angsuran aja. Kalikan DPP. Jadi kalau gini kayak Mbak beli apartemen kemarin yang harganya 20 miliar, gitu 10 miliar untuk meringankan beban ya atau itu biasanya dia diangsur PPN dan PPNBM-nya itu setiap angsuran itu begitu. Jadi bagi PKP nggak berat, bagi pembeli juga nggak berat. Itu sebagai angsuran aja sebagai angsuran jadinya begitu ya. Jadi PPN dan PPN kapan dikenakan saat dilakukan penyerahan BKP atau dilakukan pembayaran. Ini kan dilakukan pembayaran. Begitu ya. Ya, makasih Mbak Ayu ya. Lanjut. Pada tanggal 18 Maret 2018 diserahkan mobil minibus yang sebelumnya digunakan untuk pemasaran kepada Nona Fitri, pedagang mobil bekas tanpa NPWP senilai 50 juta. Berarti DPP-nya 50 juta, PPN-nya 5 juta, dan kode fakturnya 09 karena aktiva tetap 16D. Ya, yang dijual apa tadi? Minibus untuk pemasaran, Pak. Ya, minibus untuk pemasaran. Misalnya yang dijual sedan yang biasa digunakan oleh direksi? Berarti tidak boleh, Pak. Ya, tidak termasuk 16D. Ya, karena dulu nggak dapat dikreditkan, misalnya seperti itu. Yuk, lanjut. Lanjut. Ya. 20 Maret 2018 diserahkan sejumlah mobil dengan harga jual 3,5 miliar rupiah kepada Kedutaan Besar Afrika Selatan di Jakarta. Sebentar. Tadi Ayu mau nanya, ayo Pak Yuk. Maaf Pak, untuk penjualan mobil bekas itu tadi diisiin dikenai PPNBM. Apanya? Enggak kena. Oh. Enggak kena. Mana? Terkena ya di situ ya, dikalikan ya. Tolong delete kalau terkena. Enggak kena. Kan mobil bekas dikenakan hanya sekali pas industri aja atau pas impor. Yuk lanjut. DPP Dihapus itu yang tadi
Nah, itu jangan dikalikan 30% semua ya, ntar takut lupa. Apalagi Mas? Yuk lanjut. DPP-nya berarti 3,5 M, PPN-nya 350 juta dan kode faktur 08. Mendapat fasilitas dibebaskan. Kemana tadi? Ke Batam ya? Di Jakarta, Pak. Kedutaan besar. Ini kedutaan ya tadi ya? Iya, Pak. Oke, benar-benar ya, kedutaan 08. Lanjut. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 Maret 2018 diserahkan sejumlah suku cadang kepada PT Bali Kambang dengan NPWP sekian. Perusahaan suku cadang kendaraan bermotor yang berada dalam Batam atau Free Trade Zone sebesar 150 juta rupiah. DPP-nya 150 juta, Pak. FP-nya 07 bukan, Pak? Ya, betul. Karena di Batam itu tidak dipungut. Betul. Ya, 07. Ya, di Batam itu fasilitasnya sama dengan kawasan berikat. Lanjut. Tanggal 25 Maret melakukan penyerahan 1 unit mobil sedan kepada PT Telkom dengan NPWP sekian senilai 1,2 miliar. Pembayaran baru terima tanggal 17 April 2016. PT Telkom adalah sebuah BUMN. Ya itu. 25 Maret berarti DPP-nya 1,2 M. Kode fakturnya 04 dan PP-nya 120 juta, Pak. Apa tadi? Di tanggal berapa? Tanggal 25 ya. 25 Maret. Mobil sedan kepada PT Telkom ya 03 ya. 03. Totalnya ini ya senilai sekian, baru diterima apa tadi? Tagihan ya, penagihan ya. Apa itu yang ini? Pembayaran baru terima 7. Pembayaran diabaikan aja ya. Kalau Telkom itu saat penyerahan ya. Kalau bendara penagihan. Betul ya? Faktor pajaknya. Yuk lanjut. Nomor absen berapa nih? Ayo Mbak Haista. Nomor absen berapa? Yang nomor absen 19, Pak, tadi ada gangguan jaringan, Pak. Laptopnya black apa? Oke, Ya, nomor 20 aja, nomor 20. Tanggal 25 Maret melakukan penyerahan 1 unit mobil sedan kepada PT Telkom NPWP. Coba, Telkom udah tadi kan? Iya, maaf Pak. Tanggal 25 Maret diberikan secara cuma-cuma sejumlah suku cadang untuk sampel produk kepada PT Autopart NPWP sekian, harga sebesar 6 juta. Nilai tersebut termasuk laba kotor 20% dari harga pokok. Untuk DPP-nya berapa? DPP-nya? 5 juta, Pak. Itu dari mana angkanya? Angkanya dari mana, Mas? Kan termasuk laba kotor 20%. Jadi rumusnya diapain? 6 juta dikali 100/120. Ya. Haknya kemarin ada yang, oh ini kan termasuk laba kotor 20%. Dibagi 80. Ada yang rumusnya seperti itu karena dikurangi 20 jadi dibagi 80. Nah, ini logika matematika aja. Jadi kan di dalamnya ada unsur laba 20%, berarti DPP-nya adalah harga pokok, berarti kan 120. Begitu kalau labanya 25% per 125, begitu ya. Tolong dikasih keterangan itu, banyak teman-teman yang rumus ini matematika benar-benar. Soalnya kemarin banyak ya. Hampir masih ada 20% itu untuk menghitung dalam gross up ini
banyak yang salah, ya. Iya, Pak. Ya, tolong itu dikasih keterangan aja 100 per 120. Ini gross up, ya. Ini biar teman-teman paham banget ya. Soalnya kemarin benar pas koreksi yang untuk UAS kemarin EUTS masih ada hampir 20%, masih rumusnya belum tepat. Lanjut ya. Maaf Pak, untuk PPNBM-nya bagaimana Pak? Ini tadi apa? Penyerahan apa? Nggak ada PPNBM. Nggak ada PPNBM. Nah, ini karena di rumus semuanya ya munculin. Tolong ya, PPNBM hanya untuk impor ini. Ya lanjut. Izin Pak, berarti untuk penyerahan cuma-cuma itu tidak kena PPNBM Pak ya? Loh, kan barangnya ini, barangnya komponen, bukan mobil. Oh iya. Ya, bukan tidak dikenakan cuma-cumanya, tapi karena yang diserahkan komponen, masa baut mewah, begitu ya. Nah, kalau yang diserahkan mobil, diserahkan kepada yang lagi ngetop sekarang ini apa nih? Untuk ambulan, gitu ya. Ya, Palak PMI atau untuk yayasan apa ya yang sekarang ini untuk COVID ini. Nah, itu tetap masuk PPNBM-nya. Betul ya? Nah, kalau baut masa kaca kena PPNBM mewahnya dari mana? Ya, oke. Makanya ini PPNBM jangan dirumus semuanya. Takut nanti salah. Yang penting satu persatu aja gitu. Yang hitung PPNBM tadi loh. Takutnya nanti Anda lupa mendelete. Ya, gitu. Kayak ini kalau nggak diinget-ingetin di Ayu, lupa terus ini. Mat ekspor ada PPNBM. Uang muka benar komponen ada PPNBM semua. Yuk lanjut. Tanggal 30 Maret diterima kembali satu buah mobil senilai 300 juta dari PT Inti Mobil karena cacat produksi dengan nota retur nomor NR sekian tanggal 26 Maret 2018 atas penyerahan mobil yang dilakukan tanggal 5 Maret 2018. Nah, ini mengurangkan yang 5 Maret itu ya. Jadi nanti retur kode fakturnya yang lama ya. Iya, Pak. Minus ya? Minus, Mbak ya? Iya. Coba lihat minusnya kayak apa. Itu belum minus loh itu. Dikasih minus ya. Dikasih warna merah aja, Mbak. Mas. Ya. Enggak yang di pas angka merahnya aja. Yang angkanya yang dikasih merah, bukan semuanya. Karena nanti teman-teman kalau enggak itu ya, itu karena minus di rumus itunya nanti. Ya. Dikasih keterangan aja di sana, jangan salah minus nanti gara-gara lupa minus itu suka di keterangan itu. PPNBM-nya juga minus ya? Iya, Pak, 90 juta. Ya, di kopas atas. Minus tapi, ya. Ya ini harus dibungkus sendiri juga masih plus ini. Yang di sini. Yang, nah itu juga masih plus. Oke, lanjut. Pak izin Pak. Izin bertanya. Silakan. Kalau PPNBM-nya itu kan minus Pak ya. Berarti untuk pengembaliannya apakah sama seperti Enggak dikembalikan. Kan ini masih dalam satu masa. Kan nanti dihitungkan dengan PK dikurang PM aja. Ya, global ya. Enggak satu persatu ya. Kan nanti endingnya di SPT nanti akan kelihatan di Indo. Ya enggak? Yang harus dibungkut berapa, yang harus dibungkut sendiri 01, 04, 06, 09 berapa. Kemudian kredit pajaknya berapa. Begitu, ya. Nanti kan termasuk PPN dan PPNBM-nya. Lanjut.
Tambah PNBM-nya kan di induk. Nanti makanya habis ini nanti Anda ngisi SPT induknya ya, salah satu aja lah, di-share di sini nanti. Ya. Atau perwakilan kelompok ya silahkan, biar teman-teman ngerjainnya. Kita kan tinggal input aja, diposting aja ke SPT-nya. Mau perwakilan satu orang aja di sini atau mau kelompok nanti? Kelompok boleh. Kelompok aja ya. Oke, berarti 5 ya, biar ada saling mengoreksi ya. Kalau ada yang salah ya. Oke, kelompok aja nanti dikumpulin. Kan tinggal mindahin SPT aja. Yuk, soal selanjutnya. Tanggal 30 Maret 2018, penyerahan jasa servis melalui toko suku cadang dan bengkel dengan bukti pemungutan PPN berupa invoice nomor AA011 dengan penggantian 6 juta. DPP-nya 6 juta dan kode fakturnya dari invoice-nya, Pak. Ya, itu masuk di form mana, apa? Formnya apa? Coba kanan, paling kanan. Formnya yang 6 juta, formnya apa? Masuknya di AB. Ya, karena kan ini penyerahan yang digunggung. Untuk pedagang eceran, tulis aja. Penyerahan digunggung pedagang eceran. Sebagai pedagang eceran. Gitu ya, karena kan dijual langsung melalui bengkel. Gitu. Atau melalui outlet, atau melalui toko, atau melalui gerai gitu. Yuk. Yuk, nomor absen berapa? Saya Pak. Nomor 14, selama Maret 2018, dijual melalui outlet sejumlah suku cadang kepada pembeli senilai 88 juta. Untuk nilai DPP-nya 88 juta juga. Kode faktur kemungkinan invoice, soalnya dia pedagang eceran Pak, masuknya ke AB. Sama-sama ya, invoice ya. Itu masuknya di AB juga. Invoice itu aja. Itu masuknya di AB, sama persis ke atasnya. Oke, selanjutnya. Putu. Terkait penjualan makanan dan minuman melalui kantin senilai 55 juta. Terkait hal ini, maka karena penjualan makanan dan minuman itu non PKP, maka tidak dipungut PPN, Pak. Ya kok itu kenapa terutang itu? Siapa yang ngitung? Ya, dikasih aja tidak terutang, dilaporkannya di induk. Penyerahan yang tidak terutang. Itu. Dikasih keterangan. Nah, penyerahan ya non PKP. Pasal 4A. Non PKP pasal 4A. 4A. Masuknya di induk ya. Formnya induk aja. Penyerahan tidak terutang. Induk penyerahan tidak terutang. Nah, karena ada itu Pak atas tuh ya, kan ada penyerahan yang terutang, dipungut sendiri, dipungut pihak lain di sini. Kemudian terakhir penyerahan tidak terutang. Nah, itu penyerahan terutang di situ maksudnya. Di induk. Enak kan udah dibahas begini. Yuk lanjut sekarang. Oh iya Pak, saya izin bertanya satu hal Pak. Ya. Untuk misalkan ada 09, tapi dia diserahkan cuma-cuma Pak. Kode fakturnya menggunakan apa ya Pak? Memang ada 09 cuma-cuma. Oh, ini mobil bekas ya? Iya. Mobil bekas, kemudian dikasihkan aja lah, nggak usah dijual, dikasihkan ke yayasan gitu ya? Ya 09. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya kan intinya tetap harus terutang itu. Ya, kan harus terutang. Kalau 04 nanti ini ke sananya enggak. Tapi gini, 01, 04, 09 kan tetap dipungut sendiri juga kan. Jadi Anda salah pun enggak ngaruh, kan tetap disetor bayar PPN-nya. Betul enggak Mas prinsipnya? Baik Pak. Ya, seandainya nih Anda salah, seharusnya 04, tapi 09, tapi termasuk golongan yang dipungut sendiri, bukan 02, 03, atau 07. Sehingga kalau dimasukkan di induk nanti terakumulasi termasuk yang harus disetor. Begitu. Tapi ini karena sebagai barang bekasnya, sebagai kalau 04 kan barang dagangan. Bedanya itu.
Itu ya. Oke, lanjut. Makasih Mas Putu. Baik, Pak. Ya, detail jeli pertanyaannya. Yuk lanjut. Baik, Pak. Ini kita sampai jam 9.10 ya? Yuk, silakan. Tanggal 3 Maret 2018 dibeli tunai dari PT Mesindo PWP sekian 1 unit mesin pengungkit untuk merakit mobil seharga 160 juta faktur pajak nomor 08. Ya. Ini perolehannya dimasuk di mana? Form B2 atau B3? B2, Pak. Itu jelas 0808 itu apa? Dibebaskan. Ya. 08 itu dibebas saja, nggak tahu nih dulu buat soalnya ya. Kalau dia mendapatkan fasilitas, saya nggak tahu fasilitasnya apa ya nih ya. Atau dulu ini pengusahanya ini di kawasan berikat atau apa ya. Kalau itu maksudnya di B3 karena mendapatkan fasilitas. Ini sebenarnya soalnya menurut aku sih kurang valid ya. Karena dalam rangka apa ya sebenarnya dia dibebaskan gitu. Ya, jadi intinya belum jelas ya, Pak. Iya, makanya ini sebenarnya kalau saya sih, tapi karena di situ bilang B3, asumsinya memang itu dibebaskan ya masuknya B3. Begitu ya. Karena biasanya 08. Seharusnya 01 kalau. Karena ya dibebaskan karena 08 faktur pajaknya. Tapi nggak tahu dalam rangka apa ya yang buat soal ini. Padahal yang dibeli dari apa PT ini apa mesin ungkit, padahal kan untuk PT Mobilindo ini kan nggak berada di kawasan berikat ya. Kalau di kawasan berikat berarti otomatis yang dibeli itu semua 08 semua nantinya. Karena penyerahan mesin, Pak ya. Hah? Penyerahan terkait mesin, Pak. Kan barang strategis, Pak. Barang mesin ya? Oh iya ya. Oke ya, ini barang strategis. Tadi barang mesin ya ini ya. Betul. Ya. Barang strategis. Ya, tulis saja, Pak. Terkait ya, betul. Yuk. Lanjut. Tanggal 2. Tanggal 5 Maret. Nomor absen berapa nih? Saya, Pak. Tanggal 5 Maret 2018. Impor mesin mobil dari Hermes in Prancis, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka impor tersebut terdiri dari harga barang senilai 300.000 US dollar, biaya asuransi senilai 10.000 dolar, biaya akuntan 100.000, biaya masuk tarif 10%, PPh pasal 22, impor 2,5%, PPN tarif 10%, kurs USD 1 sama dengan 13.800. Dokumen berupa PIS dengan nomor PIB 0006. Itu kursnya salah itu menurut aku ya. Kan di bawahnya kursnya ini ya, 13.900 ya. Tanggal itu. Benar nggak kurs KMK-nya di bawah? Iya, Pak. Ya, kita ngikutin keterangan di bawah aja KMK ya. Jadi ini pembuat soalnya menurut saya nggak pas. Itu jadi berapa CF-nya? C-nya berapa C-nya? C-nya berarti 300.000 dikali kurs 13.900. Totalnya? 417, Pak. 4.017.000.000. Ini kalau yang di ini kok beda? Ini 6268 apa tuh? C-nya berapa C-nya? C-nya harga barangnya 300 dikali 13.900. Terus ditambah biaya asuransi 10.000. Terus itu masih dolar ya? Ya udah ya, itu dolar. harusnya nggak rupiah dong. CF-nya jangan rupiah dulu dong kalau gitu nih.
biar nggak mengaco. Nah, itu juga BM-nya juga belum rupiah kan. Nah, nilai impornya itu udah dikalikan itu ya, 13.900 ya. Oke. Yuk, lanjut. Ini aja dulu. Ini nilai impornya udah langsung rumus ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Anda ini dikalikan kursnya gitu, di sini kasih kanan aja biar kadang-kadang orang yang suka udah di capture nggak ada rumusnya, dikalikan itu kurs 13.900. Dah. Lanjut. Lanjut yuk. Nomor absen 27. Mbak Kaista nomor 27 siapa ya? Kalau nggak salah Rian, Pak. Nggak ikut juga? Iya, Rian, Pak. Ya udah, berarti 2 orang ya yang nggak masuk ya. Nomor 27 sama nomor berapa tadi? Maaf Pak, untuk Rian hadir Pak di Zoom ini, tapi kayak dia permisi ke belakang sebentar tadi Pak. Apa? Dia permisi ke belakang sebentar. Oh, ini yang nanti nggak masuk siapa ya? Kan 29 tambah 1, berarti cuma 28 orang. Dari 32 orang tadi siapa nomor absen? 9 Pak yang belum tadi. Siapa? 9. Sama siapa? Sepertinya udah hadir semua. Kurang tahu Pak. Ya nggak mungkin 29 peserta kita. Jumlahnya kan murid kita berapa? 30 toh? 29. Oh 29 ya pas berarti ya. Berarti cuman nomor 9 nomor berapa tadi yang nggak absen? Nggak ada. 9, Pak. Nomor 9 ya si Hafiz ya. Oke, ya udah berarti hadir semua. Ini aku absenin sekalian. Yuk lanjut. Siapa nih? 8 Maret 2018 dibeli sejumlah ban mobil dari PT Indorop NPWP sekian senilai 400 juta rupiah, faktur pajak 01. Berarti DPP-nya 400 juta, PPN-nya 40 juta. Ya oke, lanjut. Nah ini nggak masalah lo. Terus. Tanggal 11 Maret 2018 dibeli tunai dari PT Moxilek NPWP sekian, cat mobil seharga 100 juta, faktur nomor sekian. DPP-nya 100 juta, PPN-nya 10 juta, Pak. PPN-nya 100 ya. Dibeli apa tadi? Dibeli tanggal. Cat mobil. Oke, lanjut. Mudah hal ini. Nomor absen berapa sekarang? Dibeli tunai dari PT Nusantara Logam NPWP sekian sejumlah plat baja seharga 3 miliar, faktur pajak nomor 010 sekian. Ya. DPP-nya 3 miliar. Terus PPN-nya 300 juta. Ya, oke. Mulai dibeli tunai ya. Untuk logam sekian, nomor sekian. Oke, 01. Yuk lanjut. Nomor 6, 20 Maret 2018 dibayar royalti atas penggunaan merek kepada Sudako di Jepang sebesar 120 juta. Pajak dibayar menggunakan SSP dengan NTPN sekian tanggal 15 April 2018. Berarti DPP-nya 120 juta, PPN-nya 12 juta, Pak. Ini masuk di berapa? Ini B2. B2 atau B1? Oh ya, B1, Pak. Ya, tolong di itu form-formnya diisi yang benar tuh. Ya kan itu kan import pemanfaatan BKPTB. Ya, kolom-kolom formnya tolong dibetulkan ya. Yuk lanjut. Ini kebetulan pakai ini ya, kebetulan pakai rupiah ya. Kalau pakai kurs ya nanti tolong dicatetin itu.
Oh iya Mbak, yang tadi yang impor itu ya, yang di B berapa nih? Tolong dikasih warna nih merah nih. Nih, yang di ini kurs yang 13.900 kanan tuh. Nah, yang kanan yang 13.900 bawah. Nah, sebelah itu kasih jika yen gitu, kasih warna merah biar teman-teman. Jika kurs yen gitu aja biar teman-teman. Jika kurs yen maka hasil perkalian dibagi 100. Ya, karena rumusnya tuh pasti rumusnya tuh 1/100 ya. Ini kasih merah tuh biar teman-teman apa namanya benar-benar care ya. Tapi saya nggak salah mutlak kan tuh bukan ini. Kalau kita nanti kerja juga ini kan udah rumusnya otomatis gitu loh. Yuk. Lanjut. 29 Maret 2018 mengirim kembali sejumlah ban dengan nota retur NR003 tertanggal 29 Maret 2018. Bagian ban kepada PT Indorub seharga 40 juta yang dibeli pada tanggal 8 Maret 2018 karena cacat produksi. Itu 4 minus ya. Tolong 4 jutanya minus 4.000. Ini loh, itu minusnya nggak kelihatan loh. Seharusnya dalam kurung sih kalau Anda bisa membuat formulanya. Kan nanti di formula di SPT kan minus. Merahin aja, dimerahin tuh. Ya. Ini masih plus juga itu yang kanannya. Iya Pak, ini minnya nggak muncul, padahal udah dikasih minnya Pak. Oh iya ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, 31 Maret 2018 baru diterima faktur pajak dari PT Jokindo NPWP sekian tertanggal 29 Desember 2017 nomor sekian atas perolehan truk mobil dengan harga perolehan sebesar 50 juta. 50 apa? Itu faktur pajak masih dalam masa pembuatan enggak? 3 bulan setelah saat. Nah, kebetulan kan itu enggak ada tanggal transaksinya ya. Berarti asumsinya faktur pajak sama tanggal transaksi sama. Baru diterima tanggal berapa sekarang? Bulan apa nih? Ini bulan Maret. Itu faktur pajaknya kapan? Desember ya? Bisa dikreditkan enggak, Mbak? Itu bisa dikreditkan ya, karena kan masanya itu kan apa tuh, baru diterima faktur pajak ya, tanggalnya 9 Desember, berarti kan Desember ditambah 3 bulan ya, berarti Januari, Februari, Maret ya, masih dapat dikreditkan sampai dengan Maret, begitu ya. Ya, berapa dikasih keterangan aja, karena 3 bulan sejak saat terutang dapat dikreditkan gitu, kasih dong angkanya berapa tadi? Tadi 50 juta ya Pak? Ya. Sebesar berapa sih, 50 ya? Ya, dikasih keterangannya dapat. Oh, minus lah itu. Kenapa minus? Kasih keterangan ya, dapat dikreditkan karena 3 bulan sejak saat terutang. Faktur pajak diterima 3 bulan sejak saat terutang. Ya, kan gitu ya, 3 bulan setelah ini. Tapi kalau misalnya ya kita mau membetulkan bulan Desember pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau ini ya diberi kewenangan dibebankan sampai dengan bulan Maret. Misalnya kita SPT Februari belum dilaporkan, bisa masuk Februari. Januari belum lapor, masukin Januari aja begitu. Lanjut. Melakukan penghitungan kembali itu. Dihitung di bawahnya aja, dihitung di bawahnya.
Itu beli apa toh? Generator. Ya, 400. Hitung dulu 400 juta. Ayo, siapa nih yang jago ngitung nih? 400 juta dibagi berapa, Mas? Ayo Putu. Masa manfaatnya berapa? 4. Misalnya itu 6 tahun, 8 tahun. Untuk aktiva selain barang-barang bangunan dibagi 4. Dibagi 4. PP itu apa itu? Itu harga ini ya. Harga mesinnya ya. Ya berarti 40 juta itunya ya, PPNBM-nya. Ya, harga mesinnya 400. PPN-nya 40. Ya, terus dibagi 4 karena maksimal disusutkan itu 4 tahun. Udah. Nah, itu setiap tahun kan 4 ya, seharusnya ya. Tetapi dihitung kembali ternyata berapa persen sekarang? 80%. 80%. Oke, berarti yang boleh dikreditkan hanya berapa? 80% kali 40 ya? Dikali 40 dibagi 4. Ya. Nah, 8. Berarti koreksinya? 2 juta. Koreksi 2 juta. Itu untuk gensetnya. Nah, nanti untuk dikurangi itu. Ya. Terus yang bahan bakarnya di sini aja, yang di bawah situ, bawah lagi di bawah sini, nggak apa-apa. Atau di sampingnya ini juga nggak apa-apa ya. Bahan bakar. Bahan bakarnya di kanan aja, di kanan loh. Ini loh di atas 400, sampingnya kanan 400, samping kanannya 400 juta. Nah itu bahan bakar. Berapa bahan bakarnya? 8 juta ya? Iya, Pak. Ya, terus. Nah, penggunaannya berapa? Penghitungan kembali langsung bawah nih. Penghitungan kembali itu 80 ya kan? Nah, ini 8 juta kali 80% ya? Iya, Pak. Oke, koreksinya berapa? 1.600.000. Nah, oke, jadi total koreksinya. Ya, total koreksinya totalnya 2 juta tambah 1.600.000. Udah. Ya, itu dilaporkannya di form AB. Penghitungan kembali. Dikasih warna itu yang 3.600.000. Ya. Dikasih ya keterangannya 3.600.000 tanggal berapa tadi? 31 Maret ya. Oke, di sini ya kasih 3.600.000 DPP-nya tuh. Bukan DPP, di PPN PM ya, PM ya. Nanti dapat itu mengurangi kredit pajak ya, berarti ya. Keterangannya penghitungan kembali gitu aja. Oke, lanjut lagi. Kompensasi ya. Ya, ada masuk aja nanti kompensasinya tanggal berapa itu dihitung lagi itu keterangannya tadi. Apa itu? Oh, di keterangan soal ada lagi itu. Udah selesai ya soalnya ya? KMS. Sekarang KMS. Oke, nanti teman-teman dilanjutin aja ya, waktunya udah habis ya kita ya. KMS, tolong dicatat untuk penghitungan KMS itu total biaya dikurangin
perolehan tanah. Udah, gitu aja. Dikurangin perolehan tanah. Berarti kalau itu berapa? Harga jualnya berapa? Ini berapa? Totalnya? 800 ya. 800 dikurangin 300. Sudah, jadi masih 500. Oke, maka DPP-nya itu kasih dulu DPP-nya di bawahnya 500. 20%. Ya, kali 500 berapa? Di situ nggak usah dihitung di hitungannya. Kalau KMS sama penghitungan kembali di bawah aja, nggak usah di KKP atas. Ya, itu kali 20% DPP. DPP-nya kalau 50% toh? 20. Oh, Di sebelah kanannya DPP aja. Sebelah kanannya DPP aja ngitung kok, biar jelas. Kali sebelah itu kali 500. Nah, udah PPN KMS-nya 10%. Nah, nanti dilaporkannya di form induk ya. Itu formnya itu ada DPP, PPN terutang sama tanggal setor. Tanggal setornya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dikasih langsung di bawahnya di setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Di setor paling lambat 15 April. Dah, itu aja ya. Sama itu kompensasinya dimasukin nanti, kompensasi juga diperhitungkan di induk. Jelas ya Mas Putu ya, dan teman-teman ya semuanya ya. Nanti tolong masing-masing kelompok tinggal posting aja di kelompok di ini SPT-nya. Ya, dikumpulin aja di grup, diposting di grup aja biar saling mengoreksi. Udah, kan hitungannya udah bener ini. Tinggal nanti kurang bayarnya ya itu tadi, tolong di atas Mas, tolong lihat nih. Ini udah bagus ya. Antara yang dipungut sendiri itu hanya 01, berapa tadi? Tolong di atas kata aja. Ya yang dipungut sendiri ini kode faktur berapa? Yang dipungut sendiri ini hanya 01, 04, 09 ya. 06 juga kalau ada, tapi kan nggak ada. Ya udah. Nah, ini 01, 01. Nah, ini yang ini kan induk dipungut sendiri ini yang invoice ini kan apa namanya? Maksudnya di AB, nggak masalah. Oke lah. Nanti yang dipungut sendiri ini kalau kamu total coba di grand total di atas. Buat cross check aja di SAM. Yang dipungut sendiri ini loh. Yang dipungut sendiri paling bawah. Nah, kanannya. Kanannya Mas, kanannya. Bukan itu. Nah, kanannya di SAM. Nah. Udah, itu yang menentukan kurang bayarnya nanti dikurangin dengan apa namanya? Dikurangi dengan PM-nya. PM yang dapat dikreditkan gitu aja udah. Udah itu aja. Di store paling sebelum SPT masuk. Oke ya. Waktunya udah lewat banyak. Kita cukupkan sekian dulu ya. Oke ya. Ya, oke. Kan kalau kita belajar begini kan lebih paham ya. Jangan malu bertanya ya, Mbak Ayu, makasih, Pak Putu sering aktif. Yang lain tolong tanya dong ya. Saya senang kalau ditanya. Saya takutnya juga silap gitu ya. Oke, saya pikir kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Semoga teman-teman masih satu pertemuan lagi. Kita terjaga sehat, pas UAS nanti selalu sehat dan sehat. Amin ya. Tolong ini mewakili kelompoknya di posting aja SPT-nya ya, tinggal mindah-mindahin aja kok. Ya, sudah nggak ada yang sulit ya. Jika tidak ada jelas, tanya aja di grup, nanti saya jawab. Gitu ya. Saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om.